Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam seri praktikum lengkap komputer akuntansi Mayop Accounting untuk perusahaan jasa. Bersama Enos Kabu. Seri praktikum untuk perusahaan jasa ini dimulai dari pembuatan file data baru perusahaan hingga menampilkan laporan keuangan dan proses penutupan buku. Video ini adalah video ke-6 yang akan membahas tentang lanjutan cara mencatat transaksi ke dalam jurnal. Ya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Untuk melanjutkan pencatatan dalam sesi praktikum kita kali ini, kita awali dengan membuka file data perusahaan yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya. Kita buka filenya, kita double klik di program Mayop Accounting. Ya, kemudian ketika muncul seperti ini kita klik open ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya, kalau kita sudah pernah bekerja membuat data baru perusahaan, create a new company file ya, selanjutnya kita pakai terus itu sudah ya, kita tidak boleh create lagi. Selanjutnya tinggal kita open ya, kita buka dan kita lanjutkan file kita. Pencatatan dalam file tersebut ya, kita klik open. Tunggu sebentar ya, kita cari filenya ya. Jangan lupa dulu Anda simpan file Anda di mana ya, buka di situ ya. Dulu file saya itu saya simpan di Drive D dengan nama file PT Amasat ya. Jadi pastikan Anda di Drive D, cari filenya terus open. Klik OK saja kalau seperti ini. Pilih ini, I use this company file for practice, continue. Ini konfirmasi saja bahwa kita punya, karena kita hanya pakai untuk praktik ya, jadi kita tinggal berapa hari lagi yang untuk kita mengaktifasi file. Oke saja. Minta untuk verifikasi ya, no saja, tidak apa-apa. Ya, kita akan melanjutkan. Tapi di sini saya awali dengan setelah membuka file, pada saat kita ada di tampilan menu utama Command Center seperti ini, saya ingin kita sedikit belajar ya, mengedit kesalahan jurnal yang pernah kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam pekerjaan kita. Namanya manusia, pasti ada kekeliruan yang kita buat. Nah, kalau Anda perhatikan video sebelumnya, sengaja dibuat satu kesalahan, yaitu pencatatan untuk pembelian kendaraan ya, pembelian kendaraan. Kita akan lihat di data tersebut, kita lihat di jurnal ya. Di jurnal kita buka di menu ini. Ya, kita klik di transaction journal, boleh di sini ya, pastikan Anda di di banking ya, di banking, klik transaction journal karena itu berkaitan dengan pengeluaran kas ya, transaction journal. Nah, ini Anda cari jurnal ya, disbursement ya, ini. Kemudian ya, ini karena berkaitan dengan pengeluaran, jadi kita harus klik di sini. Kalau berkaitan dengan penerimaan ya, klik di receipt ya. Kita klik di disbursement, cari transaksi tanggal 5 November ya, pembelian 8 unit kendaraan. Ini seharusnya 8 unit dikali 300 juta, berarti 2.400.000.000. Ya, bisa kita edit langsung di sini.
Jadi kita klik di tanda panah ini, putih ini, kemudian angkanya 2.400.000.000 kita ganti. Kalau selesai ya, kita klik di luar, itu otomatis akan diisi seperti ini. Pastikan out of balance-nya kosong, kita klik OK. Ya, sudah diganti ya. Kalau kita sudah selesai mengedit jurnal ya, kita klik close. Baik, selanjutnya kita melanjutkan pencatatan untuk transaksi-transaksi lainnya seperti biasa. Kita lihat transaksi berikutnya. Tanggal 11 November 2020 membeli peralatan kantor berupa komputer, printer, dan seterusnya sebesar 25 juta menggunakan kas di tangan ya. Berarti pencatatannya seperti ini. Pengeluaran kas ya, berarti di spend di banking, modul banking, klik spend money, menggunakan kas di tangan, kita klik di sini, ini kemudian pilih kas di tangan, use account, lanjut dengan memonya adalah pembelian meja, komputer ya, dan lain-lain ya. Tekan tab satu kali lagi, cari rekening peralatan kantor. Peralatan kantor. Ini ada di Aktiva. Peralatan kantor ya, di sini kemudian baru klik use account. Tadi kita belum isikan jumlah, jangan lupa untuk isi tanggalnya sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. 11 November 2020, jumlahnya sebesar 25 juta. Oke, tekan tab, ini otomatis terisi. Pastikan out of balance-nya 0, kemudian klik record. Ya, hasil pencatatan tadi di jurnal seperti ini. Terlihat di transaksi paling terakhir, ya, pembelian meja, komputer, dan lain-lain, debit peralatan kantor, kredit kas di tangan sebesar 25 juta. Selesai, kita klik close. Kembali ke menu utama, klik cancel. Lanjut transaksi berikut. Tanggal 12 November membeli perlengkapan kantor ya, berupa ATK ya, kertas, tinta, dan lain-lain sebesar 5 juta menggunakan kas di tangan. Berarti masih di modul banking ya, spend money. Kita ganti menjadi kas di tangan, klik use account. Ya, tekan tab. Tanggal 12 ya, November 2020. Tab lagi, jumlahnya 5 juta. Tekan tab ya, memo. Kita isi dengan pembelian keperluan ya, ATK ya, dan lain-lain. Tekan tab, pilih rekening atau akun perlengkapan kantor. Cari perlengkapan kantor, pilih ya, kemudian use account. Jumlahnya 5 juta rupiah, out of balance-nya sudah 0 ya, record. Ya, cancel, kembali ke menu utama. Kita tidak perlu lihat jurnalnya lagi ya, kita lanjut transaksi berikut. 15 November membayar biaya operasional kendaraan berupa BBM
menggunakan kas di tangan sebesar 5 juta rupiah, 15 November. Spend money ya. Menggunakan kas di tangan, kita pilih di sini, cari kas di tangan, use account, tekan tab. Tanggal 15 November kita ganti, tekan tab, jumlahnya sebesar 15 juta ya. Berapa tadi kita lihat sebentar. Sebesar 5 juta rupiah. Tekan tab. Pembelian BBM. Tekan tab. Perlengkapan kendaraan. Oh ya, biaya operasional ya, beban operasional. BBM ya, dan oli. Klik use account. Jumlahnya sebesar 5 juta, out of balance-nya kosong, kita klik record. Lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 20 November pembelian 4 unit HP merek Samsung sebesar 10 juta untuk keperluan komunikasi dalam operasional menggunakan kas di tangan ya. Kita catat dalam jurnal seperti ini. Ya, kas di tangan kita tetap tekan tab saja. Tanggal 20 November ya. Tekan tab 10 juta rupiah. Tab pembelian 4 unit HP merek Samsung. Tekan tab. Ini berarti masuk akun peralatan kantor ya. Tekan tab lagi, cari akun peralatan kantor. Sini klik use account. Sebesar 10 juta, out of balance-nya kosong, klik record. Lanjut transaksi berikut. Menerima hasil jasa pengangkutan secara tunai melalui kas di tangan tanggal 24 November ya. Ini kita cancel karena ini spend money ya. Ini sekarang jurnal sebelumnya tadi spend money, sekarang receive money. Karena kita terima uang ya. Cancel dulu. Kita pilih receive money. Kemudian kita pilih ini akun kas di tangan, klik use account, tekan tab, tanggal 24 November 2020, tekan tab, jumlah yang diterima ya sebesar sebesar 25 juta. Tekan tab, payment methodnya boleh kita isi dengan pay cash, klik use method. Kemudian memo kita isi dengan hasil jasa angkutan. Tekan tab ya, otomatis pendapatan jasa angkut 25 juta, out of balance-nya 0, kita klik record. Lanjut transaksi berikutnya. Ya, menyetor kas ke Bank BRI sebesar 25 juta rupiah. Kita klik di menyetor, kita klik di account ya. Terus kita transfer money from kas di tangan, use account di Bank BRI, transfer to Bank BRI, kas di Bank BRI, klik use account ya.
TAP jumlahnya sebesar 25 juta. Kita isi, boleh setoran tunai, boleh. Kalau kita mau rinci lagi, boleh setoran tunai dari hasil pengangkutan tanggal berapa, ya. Setoran tunai hasil jasa angkut, ya. Hasil jasa angkut tanggal 25, ya, boleh. Transfer date tanggal 25 November 2020. Ini sudah, kita klik, ya, tap untuk memastikan, kita klik record. Oke. Nah, ini bisa kita lihat current balance di BRI itu 25 juta, ya. Kita baru store, kas di tangan ada 60 juta. Kita sudah selesai, ya. Kita klik, kalau sudah selesai kita klik record, ya. Please amount of for this transfer. Oh ya, sebentar. Ya, kita sudah klik record tadi, ya, dan jurnalnya sudah terekam di tanggal 25. Setoran tunai hasil jasa angkut, ya, debit kas di Bank BRI, kreditnya kas di tangan. Kita klik close. Lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 26 November menerima hasil jasa pengangkutan 26 November, ya, melalui kas di tangan sebesar 35 juta. Ya, menerima uang, ya, berarti banking, receive money, ya, melalui kas di tangan. Klik use account, tekan tab terus, tanggal 26 November 2020, tekan tab, ya, salah. Oke, tekan tab terus, jumlah yang diterima 35 juta. Paymentnya kas. Ini hasil jasa angkutan, artinya uang masuk karena hasil jasa angkutan. Tekan tab, oke, 35 juta, out of balance-nya oke, klik record. Oke, lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 27 menyetor kas ke Bank BRI sebesar 35 juta. Jadi hasil jasa angkut yang diterima 26 November di store tanggal 27. Sebentar. Tanggal 27 November, ya. Menyetor berarti klik cancel dulu. Kemudian account, klik transfer money dari kas di tangan, use account, transfer to kas di Bank BRI. Use account, jumlahnya sebesar 35 juta. Tekan tab, ini setoran hasil jasa angkut. Jasa angkut, mau tambahkan juga boleh, hasil jasa angkut 26 November 2020. Tanggalnya kita isi dengan tanggal 27 November. Klik record. Selesai, kita lanjut transaksi berikutnya.
Tanggal 28 November menerima hasil jasa pengangkutan melalui kas di tangan sebesar 45 juta. Tanggal 28 November menerima berarti banking, receive money melalui kas di tangan ya, pilih kas di tangan, use account, tab, tanggal 29 November ya. 28 November ya, amount receive 45 juta. Kas ya, tab saja, hasil jasa angkutan. Tekan tab ya, otomatis out of balance-nya 0, klik record. Lanjut tanggal berikutnya. 29 November menyetor kas ke Bank BRI ya, hasil jasa angkutan tanggal 28 November. Berarti klik di account, klik transfer money ya, transfer dari kas di tangan, use account untuk kas di Bank BRI. Use account, kemudian tekan tab, jumlah 45 juta. Keterangannya setoran hasil jasa angkutan tanggal 28 November 2020. Tekan tab atau tanggalnya kita rubah, tanggal 29 November. Klik record. Ya, cancel. Lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 30 November itu membayar rekening list air 2.500.000, PLN 5 juta, pulsa, pembelian pulsa 5 juta. 30 November membayar gaji sopir dan tenaga pembantu 35 juta. Menarik uang ya, kita sampai di sini. Berapa transaksi? 30 November 1, 2, 3, 4 ya. Coba kita mencatat ya masing-masing ya, seperti ini. Membayar rekening air. Berarti pengeluaran uang, klik di banking, spend money, menggunakan kas di tangan semua ini, use account, tekan tab, tanggal 30 November, tab, jumlahnya sebesar ya 2.500.000, tab, memo adalah rekening air ya. Bisa kita perjelas bulan, misalnya ini bulan November 2020. Ini tab beban air, beban listrik air. Oh ya, kita belum punya air ya. Listrik air kita bisa tambahkan, bisa juga dipakai di biaya operasional lainnya, beban operasional lainnya, use account ya. Yang penting deskripsinya ya, memonya jelas bahwa ini biaya untuk rekening air 2.500.000, out of balance-nya oke, tanggal 30 oke, klik record. Masih pengeluaran yang sama di tanggal 30 November menggunakan kas di tangan. Kita tap saja untuk rekening PLN sebesar 5 juta rupiah. Tekan tab, terus
rekening listrik bulan November 2020. Tab cari rekening listrik atau beban listrik. Beban listrik use account 5 juta, out of balance-nya 0, klik record. Berikut lagi ya, masih pengeluaran kas di tangan untuk biaya komunikasi sebesar 5 juta. Kita tap saja 30 November jumlah 5 juta. Tap memonya kita isi dengan biaya pulsa. Biaya pulsa atau pembelian pulsa ya, kita pakai saja pembelian pulsa. Pembelian pulsa, misalnya Telkomsel ya. Beban komunikasi ada, beban komunikasi ada ya, kita use account. Jumlahnya 5 juta, out of balance-nya 0, tanggal sudah oke, kita klik record. Masih tanggal yang sama, pengeluaran kas di tangan sebesar sebesar 35 juta ya, gaji sopir dan tenaga bantu ya. Berarti masih pengeluaran kas di tangan betul. Kita tap saja 30 jumlah 35 juta. Tap, lanjut memo gaji sopir dan tenaga pembantu atau tenaga bantu. Tap saja beban gaji supir dan teknisi. Oke. Kita klik use account 35 juta, out of balance-nya kosong, klik record. Cancel. Kemudian lanjut transaksi berikutnya. Masih di tanggal 30 November. 30 November membayar gaji bagian administrasi dan umum menggunakan kas di tangan sebesar 25 juta. Pencatatannya masih di pengeluarannya spend money. Sebentar ya. Sebentar kita cancel ya. Kita lompat soal kayaknya. Ya. Sebelum membayar gaji ada transaksi yang mendahului menarik uang dari Bank Mandiri untuk kas di tangan sebesar 100 juta. Berarti kita klik di di account, kemudian transfer money ya dari Bank Mandiri ke kas di tangan. Use account sebesar amount-nya adalah 100 juta. Keterangannya penarikan untuk kas di tangan. Kemudian klik, tanggalnya diganti tanggal 30 November. Klik record. Ya, kemudian klik cancel. Baru tanggal 30 November pembayaran gaji pegawai administrasi sebesar 25 juta. Kita lihat. Ya, tanggal 30 pembayaran gaji sebesar 25 juta. Transaksi ini. Pencatatannya seperti ini. Pengeluaran berarti banking, kemudian spend money dan menggunakan kas di tangan, use account, tekan tab terus
tanggal 30 November jumlah 25 juta. Tekan tab untuk keterangan gaji karyawan ya. Karyawan bulan November 2020. Tekan tab beban gaji karyawan kantor. Klik use account, jumlahnya 25 juta, out of balance kosong, klik record. Oke, untuk sesi kedua kita sampai di sini dulu. Kita klik cancel, kembali ke menu utama. Ya, kemudian kita keluar dari tampilan ini. Kita akan buka lagi file yang sama dan kita lanjutkan transaksi 1 Desember. Ya, kita boleh klik close. Atau bisa juga kita klik ya, langsung saja file, exit ya. Minta untuk untuk menyajikan laporan sebelum ini kita quit no report saja. Kemudian no, tidak backup ya. Ya, kita sudah keluar dari tampilan Mayop Accounting. Dalam sesi berikut kita mulai mencatat catat transaksi atau membukukan transaksi dari tanggal 1 Desember 2020. Sekian dulu sesi pencatatan transaksi dalam jurnal. Kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih dan salam sehat.